Halo sobat baku hantam yang botol samponya diisi air terus, ya salam. Dilansir dari tirto.id, tulisan Pak Windu Yusuf pada 6 Februari 1904, Jepang waktu itu memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Rusia setelah bertahun-tahun bersaing menguasai semenanjung Korea dan Manchuria, dua kawasan yang dianggap penting secara ekonomi dan militer. Pada hari itu juga Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Togo Heihachiro berlayar menuju perairan Korea. Tak sampai seminggu, Jepang pun mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Adu otot Jepang-Rusia tak terjadi dalam semalam. Pada 1885, Rusia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Jepang ini berebut di Tiongkok, yang hingga beberapa dasawarsa sampai Partai Komunis berkuasa pada 1949 dan terus menjadi bulan-bulanan negeri-negeri asing. Jepang adalah satu-satunya negara non-Eropa yang terjun dalam perebutan pengaruh geopolitik yang bergulir hingga Perang Dunia Pertama, bahkan sampai Perang Dunia Kedua. Ekspansionisme Jerman merupakan konsekuensi lanjutan dari restorasi Meiji Jepang yang dilakukan Kaisar Meiji dengan cara mengadopsi praktik-praktik birokrasi dan militer modern negeri-negeri Eropa. Dan perang Rusia-Jepang ini merupakan perang besar pertama pada abad ke-20 dengan teknik yang kemudian digunakan pada konflik-konflik bersenjata setelahnya, termasuk di Perang Dunia Pertama. Penggunaan kawat berduri dan parit-parit bermula dari perang selama 19 bulan ini. Menarik nih bos. Sejumlah pengamat militer yang bukan abal-abal ini menilai Jepang sedang menjalankan war of attrition, yakni strategi konflik yang sejak awal dirancang agar lawan menguras sumber daya ekonomi negaranya sendiri. Anggaran Jepang untuk perang tersebut sebenarnya jauh lebih besar ketimbang Rusia. Bahkan nih bos, Jepang melakukan hal yang cukup sadis, yaitu konsumsi harian warga Jepang ini dibatasi guna mencukupi logistik militer di lapangan. Gimana orang nggak pengen jadi tentara coba ya kan? Warganya misal makan nasi aking, tentaranya makan nasi yang pulen ya kan? Pasti banyak juga tentara Jepang waktu itu. Nah, namun demikian dengan skema pinjaman jangka panjang dari Inggris dan Jerman, Jepang ini juga bisa memupuk cadangan amunisi untuk garis depan mereka. Sebaliknya, Rusia dengan anggaran perang yang ceklik waktu itu ini mengalami krisis politik dalam negeri. Bahkan sebuah revolusi meletus pada Januari dan angkatan lautnya memberontak, buruh menggelar aksi pemogokan umum di beberapa kota, dan bendera merah berkibar-kibar. Revolusi ini merupakan gong pertama keruntuhan SAR yang resmi runtuh dalam revolusi Bolshevik pada 1917. Udah Apin bahas ya bos tentang kematian SAR ini, cek aja videonya di bawah. Kalah perang di Tsushima ya kan, terjadi revolusi, ekonomi hancur. Ini salah satu peperangan yang sangat mengguncang Rusia waktu itu. Dan sebagai akibatnya bagi Jepang, sang Togo Heihachiro ini menjadi idola. Di Belanda dan di Finlandia ia bahkan menjadi merek bir. Dan pemakaman sang pahlawan perang Jepang-Rusia ini pada 1934 ini bahkan dihadiri oleh Chester Nimitz, Panglima Armada Pasifik Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Hitler juga sudah memuji-muji Jepang pada 1933 karena ikut memerangi Rusia. Dan karena menurutnya negara beruang merah itu adalah bagian dari ras Slav barbar. Iya salam, barbar bos. Kemenangan Jepang setidaknya setara dengan 3 peristiwa yang berdampak amat besar secara regional. Yang pertama ada revolusi Perancis yang bergaung di seluruh Eropa dan memicu tumbuhnya gerakan-gerakan nasionalis sejak penyerangan penjara Bastille pada 1789. Kejadian kedua ada unifikasi Italia oleh Garibaldi pada 1876 yang mengilhami masyarakat Eropa untuk membentuk negara yang bisa menaungi bangsa, suatu entitas abstrak di saat sebagian orang lebih merasa sekampung atau sebahasa. Peristiwa ketiga adalah buntut dari kekalahan Rusia pada 1905, yakni ketika kaum komunis berhasil merebut kekuasaan dan membubarkan monarki Tsar pada 1917.
Kejadian yang terakhir ini kemudian memiliki efek yang sangat luas ke seluruh dunia termasuk Hindia Belanda. Agak berat bukan narasi kita hari ini? Paham nggak kalian? Sama kok, admin juga nggak paham. Maaf. Yang penting baku hantam kalian di Lapo Tua di Peking.